哎，罪的代价，都是小心。谁？Assalamualaikum sekuad capruk dimanapun kalian berada. Aduh, kembali lagi bersama gua Dwi di Ngacapruk Film. Ya, by the way, semoga kalian selalu sehat, lancar rezekinya, dan jangan lupa sedekahnya. Dan seperti biasa, tanpa ngoceh ngidul ngaler, kita masuk ke... Karena kematian Guyin di pertarungan sebelumnya, Ketua Sekte Serigala Darah yang bernama Wei Tong mendatangi klan Lin untuk membalas dendam karena dia tak terima rekannya telah dibunuh. Lalu Lin Jiantian menjelaskan jika Guyin telah ikut campur karena membantu Lei Bo dan Si Qian. Cupu banget, Cir. Wei Tong tentu saja tak peduli dengan hal itu, karena dia hanya ingin balas dendam saja. Lin Jiantian meminta jalur damai saja dan bertanya apa yang perlu ia lakukan. Lalu Wei Tong meminta tambang batu permata milik klan Lin dan menyuruh semua klan Lin untuk menjadi budaknya. Ya kali anjir, enak banget tuh. Tentu saja Lin Jiantian sangat menolaknya dan adu jurus pun terjadi. Tapi Lin Jiantian kalah telak karena Wei Tong sudah berada di tingkat Yuan dan tingkat atas. Di saat bersamaan datanglah si pahlawan kesiangan, maksudnya si Lindong. 一门作对的代价，都是小心。Kemudian Lindong yang menyadari kalau kekuatannya tak sebanding dengan Wei Tong yang jauh di atasnya, ia membuat semua kesepakatan bahwa dia akan memberikan semuanya melalui pertarungan hidup dan mati di arena ibu kota Yan. Dan Lindong hanya meminta waktu 3 bulan untuk persiapannya. Dan karena Wei Tong tak punya pilihan antara menerima atau semua anak buahnya mati, akhirnya ia memberikan waktu 2 bulan untuk persiapan mereka. Lalu mereka pun pergi. Setelah situasi sudah aman, beberapa bayangan Lindong di dunia batu permata cerah itu hilang satu persatu. Ia pun merasa melang gundah gulana dan takut terjadi sesuatu dengan kekuatannya. Siang berganti sore dan Janari pun tiba. Di sini Lin Jiantian mendiskusikan hal itu bersama-sama dan berencana memecah beberapa anggota keluarga klannya untuk bersembunyi dari incaran orang-orang Wei Tong. Kemudian Lindong akan pergi ke ibu kota Yan dan berlatih seorang diri. Karena itu keputusan yang diambil oleh Lindong, Lin Jiantian pun hanya menerima keputusan itu. Scene beralih keesokan harinya sebelum Lindong pergi ke ibu kota. Semuanya terlihat sangat sedih melihat dia bersiap-siap pergi. Si kakek juga memberikan sisa pilihan Yuan untuk kebutuhannya saat di kota Yan nanti. Si Lindong pun akhirnya pergi. Ketika sesampainya di ibu kota, Lindong mendapat kabar jika ada penawaran untuk pelelangan barang-barang langka yang hanya untuk bangsawan saja. Dan mungkin saja ada benda menarik yang ia butuhkan nantinya. Singkat cerita, dia menukar beberapa batu Yan Yuan miliknya itu, dan penampilannya dari atas sampai bawah dirubah oleh 2 pedagang di sana. Mungkin kamuflase ya, agar layak masuk di lingkungan pelelangan itu. Sesampainya di tempat pelelangan, Lindong melihat kakek Dasi di sana. Kemudian datanglah Jiu Yi bersama panitia pelelangan di sana yang bernama Xuan Su. Mereka menghampiri kakek Dasi dan pelelangan pun dimulai. Di sini tiba-tiba kakek Dasi merasakan energi milik Lindong dan dia sangat kaget karena Lindong berkembang begitu pesat. Si kakek berpikir jika dia akan menjadi petarung yang sangat hebat suatu saat nanti dan dia berencana mengajaknya untuk beraliansi nantinya.
Saat pelelangan berlangsung, Lindong tertarik dengan tanaman langka yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual secara drastis. Lindong pun berusaha membeli tanaman itu, walaupun dengan harga yang sangat mahal. Setelah pelelangan selesai, Xuanzu mengajak Lindong untuk pergi menemui si kakek Dasi. Di ruang pertemuan, kakek Dasi menawarkan diri untuk menyempurnakan segel kehidupan miliknya. Tetapi Lindong sudah memperbaikinya sendiri. Kemudian kakek Dasi menjelaskan jika ada 3 macam segel di setiap manusia, yakni segel kehidupan, segel spiritual, dan segel surgawi. Mereka yang memiliki segel surgawi tentu bisa memiliki kekuatan di luar nalar manusia. Karena Lindong sudah merasa akrab dengan si kakek, dia akhirnya menceritakan semua permasalahan keluarganya. Dan dia hanya ingin menjadi kuat untuk melawan Wei Tong nantinya. Kemudian Xuanzu menceritakan sebuah kolam surgawi yang berisikan energi murni yin dan yang. Dari dalam kolam yang bisa mendapatkan energi spiritual yang sangat banyak sekali. Dan baru-baru ini telah ditemukan keberadaan kolam surgawi itu, tapi ada di perbatasan desa tetangga. Kemudian Xuanzu mengajak Lindong untuk mengikuti turnamen di mana pemenangnya nanti berhak mengambil energi spiritual di sana. Dan tanpa pikir panjang, si Lindong pun langsung mencus gaskeun tawaran dari Xuanzu. Singkat cerita, Lindong berusaha memperlebar auranya untuk mencari sumber masalah di dalam dimensi batu careuh itu. Kemudian muncul sebuah suara yang ternyata dia adalah siluman careuh. Ternyata si careuh ini bernama Marta. By the way, jangan ditambahin bak ya. Soalnya doi ini iblis, bukan martabak mangkos. Marta mengatakan jika dia dulunya sangat kuat sekali karena batu itu, tapi seiring berjalannya waktu, batu itu sedikit-sedikit menyerap energi spiritualnya hingga dia menjadi sangat lemah. Dia juga terpaksa hidup di dalam batu itu agar tidak lenyap selamanya. Dan jika Lindong tidak ingin bernasib sama, dia harus mengisi energi permata itu dengan energi spiritual murni agar berfungsi kembali. Seketika dia teringat dengan kolam surgawi yang penuh dengan energi spiritual murni. Singkat cerita, Marta mengajaknya ke sebuah tempat di mana ada ruangan yang disebut piringan mental. Marta menjelaskan jika metode ini sangat ampuh surampuh, tapi juga akan berbahaya jika Lindong tidak bisa menahan rasa sakit saat proses berlangsung. Kekuatan mental miliknya akan hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Tapi jika berhasil, maka dia akan memperoleh kekuatan mental yang sangat kuat. Tanpa mikir panjang, Lindong langsung memulai metode piringan mental itu. Dan tentu saja dia merasakan sakit yang sangat. Tapi dengan tekad yang sangat kuat, akhirnya Lindong berhasil menaikkan level kekuatan mentalnya. Kemudian Marta menyarankannya untuk mengkonsumsi tanaman obat yang dia beli di pelelangan tadi, agar energi spiritual miliknya itu segera kembali pulih. Karena Marta nanti akan mengajarinya sebuah teknik kekuatan mental tingkat tinggi yang bernama Borkeong. Keesokan harinya, Lindong menghampiri sebuah tempat di mana semua panitia pelelangan sultan tadi berkumpul di sana. Ada Jiuyi dan Liuyi. Kemudian Xuanzu datang bersama Xian Wanjin. Kemudian ia menjelaskan kalau Lindong akan bertanding dengan peserta lainnya dalam memperebutkan kolam surgawi. Dan sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Yue San, yakni orang sewaan Wei Tong yang paling kuat. Juga diikuti dengan kedua anaknya yang bernama Yue Peng dan Yunlin yang memiliki kekuatan tingkat Yuan surgawi tahap akhir. Dan orang di belakangnya bernama Jiang Li, dia adalah prajurit sewaan sama seperti Lindong. Dan tingkat kekuatannya pun belum diketahui. Pertandingan pertama adalah Jiu Yi melawan Yunlin, dan pertandingan kedua Yue Peng melawan Liu Yi. Di sela-sela pertandingan mereka, Marta merasakan energi spiritual yang aneh berada dalam kolam surgawi itu. Kemudian dia menyelinap pergi menuju kolam surgawi untuk memeriksanya. Karena dia dalam wujud tubuh spiritual saja, maka dia tidak sanggup menyelam terlalu dalam. Dan kembali. Pertandingan pertama dimenangkan oleh Jiu Yi,
Tapi pertandingan kedua Liu Yi kalah. Jadi pertarungan Lindong melawan Jiang Li adalah penentu siapa yang akan memiliki kolam surgawi. Pertandingan pun dimulai. 胜负之战开始。不行。Dan Lindong begitu mudahnya mengalahkan Jiang Li, tapi Jiang Li mempunyai kemampuan unik, yaitu mengubah darahnya sendiri menjadi energi spiritual nih. Bisa menjadi tingkat Yuandan dalam sementara dengan mengorbankan darah sendiri. Lindong yang terpojok melawan Jiang Li dengan tingkat Yuandannya saat ini, dia menggunakan kekuatan mental barunya dengan teknik Borkeong yang diajarkan oleh si Marta. Dan ya, setelah Lindong menang, film pun bersambung. Oke, Squad Capruk dimanapun kalian berada, jangan lupa di like, di komen, di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa di follow Instagram kami ya, @ngacaprukfilm. Dan FB juga Ngacapruk. Oke, Squad Capruk, see you next video, bye-bye.